warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aji dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi sidni ilman warzuqni wahman. Sadaqallah. Jadi itu kan disiplin fikih, makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh gak boleh kumo luhur, bisa saja su'ul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucuk, alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucuk, alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas, orang boleh. Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak seneng punya santri derekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina wae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kiai ini bangga wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di nggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu nggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucuk-cucuk terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucuk. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Dulu wong samunake nyucup aku kabeh keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang Amerika. Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan nggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Dan nak seneng dugem-dugem ini kan orang maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari ora jare 70. Piro Mas? Mungkin rencana piro Mas? Piro? Kan 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nek ngundang aku ra ono video kelas sembrono gitu. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat ya. Kata Salman Al Farisi, intakhaltul jannah fa ana karim wa intakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja enggak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi. Gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK. Banyak kan ngaji nih sapati ngalim lagi lu gue kursi ning dhuwur, santrine ning ngisor guayane kok wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan bener konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasul.
lillah, ya sudahlah hadin sawa. Lho andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Wais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saat tidur pun dibangunkan. Papa bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu iskal, janggal karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya kenapa itu dibiarkan. Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kang-kang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngelo, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya supak kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak kemandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Baru orang lain itu wa ila adin akhahum. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah ra sopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Tapi ketika anak ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasa. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nambe anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang.
Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Meskipun jadi hanya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak pasrano cang dalam terus enggak mau tahu. Juga si dia itu pasrano pembantu. Barang anak akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya atau ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia susah-susah sebenarnya rokok, rugi bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran, tak jamin, tak undang sama. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ, malah mari yang ngenes kalau. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada Gus, kalau di kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus surga itu. Nggak bisa ini, kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya tidak kumolu. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia main gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kalau urip di Budi. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong yo angel. Terus kon piye? Sing biasa wae kok kula jenengan wis biasa. Suwe ngaji-ngaji wae turu-turu, suwe mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu nyifati Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, itimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan lewat likuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama ayakhsifa bihumul ardo faidahiyah. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara
benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing pangeran Gusti. Iki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik. Ngomongin nikmal maula tapi mbek gerutu. Seramutu. Lan ora dadi wali perkarane ya. Jadi wiridane wae tapi ora dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang ya wali ra wiridan, malah ra karo-karuan malah. La yuqdo alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedape mri kadalika ka mongkon-mongkon kabeh kama jazirahu tegese kaya oleh males ingsun wong akeh natsi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maftuha kados kita tidak yadzi tapi napa natsi nggih kadalika natsi kula kafur maka cerizai serta negasiza wa nasbi kullah lan asbi lafat kullah wa hum yasrifuna